Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita-berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan Jepang, bahkan stasiun radio pun disegel. Tetapi siaran itu tertangkap di Indonesia. Sultan Syahir pun mendengarnya. Artinya, Mendagri Waktu saya designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Di sini untuk menyusun rencana kemerdekaan Indonesia. Masalahnya gini, tanah air masih jajah oleh Jepang. Saya mendengar informasi di radio bahwa Jepang mengakui kekalahan pada Sekutu, sehingga Indonesia memiliki kesempatan untuk merdeka. Apa maksud Anda bicara kesempatan? Jepang tidak lagi berkuasa di negara kita karena Jepang menyerah kepada Sekutu dan Sekutu pun belum menguasai sepenuhnya di negara kita. Oh iya, saya maksud penjelasan Anda. Apa yang kita akan lakukan agar kekuasaan ini tidak kosong? Bagaimana kalau kita sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia? Ya, kami setuju. Tetapi Jepang sudah tidak berwenang di negara kita. Ya, saya setuju dengan Anda. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang dia itu benar, rakyat harusnya bisa mendapat hak kemerdekaan. Ya, benar. Tetapi jangan sampai ada campur tangan dengan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Nah, kalau begitu, esok hari kalian pergi ke kediaman Bung Karno dan saya akan memerintahkan para pemuda untuk merebut kekuasaan Jepang. Ya, saya setuju. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Mang. Ya, ada Bapak. Itu tolong bukain pintunya, ada tamu. Apa tuh? Bukain pintunya. Oh ya, Pak. Ini Pak batunya. Bang malah ngambil batu, suruh bukain pintu malah ngambil batu. Itu ada tamu, bukain pintunya. Oh ya, Pak. Wih, demit. Kami itu bicaranya jaga. Ini orang bukan demit. Kami yang demit. Oh ya Pak, mau Pak, silakan masuk. Tadi saya mendengar berita di radio bahwa Jepang mengakui kekalahan pada Sekutu yang disiarkan lewat BBC dari London, Bandung. Lalu kami mengadakan rapat dan hasilnya pun kita setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan. Jangan tergesa-gesa dulu, kita harus rapat di PPKI. Tidak Bung, karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Kemerdekaan ini harus dari usaha kita sendiri, jangan ada campuran dengan bangsa lain. Bukan begitu, memang seharusnya kita melakukan perundingan BPKI karena tugas BPKI adalah menyiapkan kemerdekaan. Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan tanpa harus campur tangan dengan Jepang. Benar itu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita terlepas dari penderitaan yang dialami oleh rakyat. Baiklah kalau begitu, tetapi bersiap waktu untuk berunding kepada golongan tua. Baik Bung, kalau begitu kita pamit undur diri. Ya.
para pemuda pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berat hati. Agar keputusan Bung Karno, walaupun begitu mereka tak putus asa, mereka merancang strategi untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Berhenti dulu. Sepertinya golongan tua tidak menyetujui keputusan kita, maka dari itu kita mencari jalan lain. Benar sekali. Apakah ada punya saran? Bagaimana kalau kita culik kedua tokoh tersebut, lalu kita jauhkan dari Jakarta agar tidak terusut oleh Jepang? Mau kita asingkan kemana, Bung? Kita bawa saja ke Rengas Dengklok, suatu daerah yang berada di Purwakarta yang berhubungan dengan Jakarta. Baiklah kalau begitu, saudara-saudara apa yang kalian setuju? Ya, setuju. Dalam perkara ini. Para pemuda itu menyetujui ide dan malam harinya Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Bung Karno di bawah pimpinan Darwis. Karno. Apa maksud kalian membawa ke sini? Maaf atas ketidaksabaran kami ini demi keselamatan. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan demi bangsa Indonesia yang bertahun-tahun dijajah di negaranya sendiri. Bangsa Indonesia juga berhak bebas. Tenang dulu, jangan tergesa-gesa. Mari kita selesaikan dengan cara tenang. Tolong lepaskan ikatan tali Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya ingin bicara. Saya mengerti pikiran Anda berdua tentang proklamasi, dan saya yakin bahwa tanah air Indonesia bisa bangkit dan merdeka, karena kesempatan tidak datang dua kali. Tetapi apa kita bisa dan apa mungkin kita akan melaksanakannya? Tentu mungkin, Bu, selama kita mau berusaha dan berdoa. Sekarang pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan dari Jepang dan sekutu. Bagaimana Bung Karno, apakah Anda setuju? Ya, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang dan bangsa lain. Pada sore hari, tepatnya pukul 17.30, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Syukurlah kalian tidak apa-apa. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa negara Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah bersiap? Baiklah kalau begitu, kita akan melaksanakannya pada esok pagi. Bagaimana kita membicarakan tentang teks proklamasi? Jepang pasti tak mengizinkan kita untuk sekarang, apalagi kalau mereka tahu bahwa kita akan melakukan teks proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah Laksamana Maeda. Ya, Bu. Kita akan berangkat malam ini juga. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Apakah beliau ada?
Bentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada perlu apa, Bung? Maaf mengganggu malam Anda. Kami sebenarnya membutuhkan tempat untuk persiapan hari kemerdekaan pada esok hari. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana. Saya turut bergembira mendengar soal kabar kemerdekaan itu. Silakan gunakan ruang yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Laksamana, apakah ada kertas dan pulpen? Ya, sebentar saya ambilkan. Tolong ambilkan kertas dan pulpen. Ini, Bung. Terima kasih. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Apakah dari kalian ada yang mempunyai ide untuk menjelaskan ketentangan ini? Bagaimana kalau ditandatangani oleh para dirinya yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika penandatanganan deklarasi mereka. Jangan, tidak boleh bermasalah lain. Lalu bagaimana ini Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa rakyat Indonesia, jadi harus atas nama bangsa Indonesia. Siap benar, dan saya mempunyai usul. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini ialah Anda sendiri dan Bung Hatta sebagai wakil di bangsa Indonesia? Ya, usulnya bagus. Apakah kalian setuju? Ya, setuju. Setelah melakukan perumusan teks proklamasi tersebut, Bung Karno pulang dan disambut oleh istri tersayang. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa sulit ini. Ya, berterima kasihlah kepada Maha Kuasa yang telah memberikan saran untuk memproklamasikan bahasa Indonesia. Oh ya, apakah kalian sudah menyusun untuk memproklamasikan besok? Ya sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiring lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Ngomong-ngomong, kita belum punya bendera, terus apa yang kita akan lakukan? Astagfirullah, Bapak lupa bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya. Ibu tidak punya kain untuk dijadikan bendera, Pak. Yang ada cuma kain merah dan putih. Apakah tidak masalah? Tentu saja tidak, kalau begitu buatnya sederhana, tetapi kita ada niat untuk membuatnya. Ya sudah Pak, juga ada ide bagaimana kalau kita namakan benderanya bendera Sang Saka Merah Putih. Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sana Bapak siap-siap dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya sudah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya kumpulkan di sini ingin menyampaikan peristiwa amat penting dalam sejarah Indonesia. Beratus-ratus tahun negara Indonesia dijajah di negaranya sendiri. Kini telah saatnya Indonesia bangkit dan merdeka dari penjajahan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. sungguh indah tanah
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.